Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Fikal kembali menjumpai Anda dalam program talkshow kita. Seperti biasa, di malam hari ini tentunya adalah di dialog spesial mengawali bulan Mei 2021. Di hari siar di hari ini, hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021. Di kesempatan malam hari ini tentunya kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ya, masih dalam suasana Ramadan. Tentunya kita tidak akan lupa untuk menunaikan kewajiban kita selain berpuasa adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Seperti apa? Mari kita akan kupas-kupas lebih lanjut terkait dengan makna dibalik mengeluarkan zakat. Nah, untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema kita atau topik kita di kesempatan malam hari ini, tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber yang sangat spesial sudah bersama saya. Saya sapa Bapak Haji Barhan Haji Dahyan, Wakil Ketua 1 Basnas Kota Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana suasana puasanya ya? Alhamdulillah sudah sampai hari ke-18 ini kita dapat melaksanakan dengan baik. Insya Allah akan Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa mengakhiri ibadah Ramadan ini dengan baik. Baik ya, luar biasa ya, sehat selalu ya. Baik pemirsa Gamal TV, saya ingatkan kembali bahwa tema kita di malam hari ini adalah makna dibalik mengeluarkan zakat. Seperti apa? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik, Pak Haji ya, ini Basnas dengan segudang aktivitasnya untuk bagaimana mengumpulkan zakat ya di masyarakat Kota Ternate. Artinya memfasilitasi agar masyarakat tidak lupakan kewajibannya ya. Nah, ini di bulan Ramadan ini masih dalam suasana bulan penuh berkah ya. Ada satu segmen yaitu segmen untuk membayar zakat ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu zakat dan sebagainya, mungkin sebagai pembuka ya, ini Basnas ini dalam bulan puasa ini selain berpuasa juga melaksanakan aktivitas menggugah masyarakat untuk membayar zakatnya. Sejauh mana aktivitasnya di bulan puasa ini? Jadi Basnas Kota Ternate melakukan berbagai cara edukasi untuk bagaimana memberikan motivasi kepada umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini, di mana kita saat ini telah melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan zakat itu adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Upaya-upaya yang kita telah lakukan yaitu saat ini kita telah mengeluarkan satu surat himbauan kepada para pengusaha, pedagang dan profesi yang ada di Kota Ternate agar mereka bisa menghitung dengan baik dan benar dan membayar zakat melalui lembaga resmi. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga resmi di Indonesia ini ada dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang dan amanat Al-Quranul Karim, itu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sedangkan yang kedua adalah LAS atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh yayasan-yayasan yang mengajukan izin kepada Basnas, kemudian Basnas meneruskan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Agama kemudian mengukuhkan dengan satu surat keputusan yang disebut dengan LAS. Misalnya di Ternate itu ada MBH misalnya, itu diberikan rekomendasi oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ya baik, luar biasa ya. Berarti memang aktivitas ini tetap berjalan ya, seperti ini. Nah ini zakat ini kan merupakan sesuatu yang penting ya. Tadi katakan memang wajib rukun iman, rukun Islam yang ketiga ya, seperti itu. Nah, seberapa pentingkah zakat ini dikeluarkan atau makna apa yang tersirat sehingga ini menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh umat Islam? Ya, kalau kita bercari makna daripada zakat ini, maka kita bertolak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sallu alaihim inna salata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah sebagian daripada harta mereka untuk zakat. Jadi yang ambil di sini adalah lembaga atau amil atau las katakanlah, atau unit pengumpul zakat di masjid dan musala. Mereka ini yang disebut dengan amil. Nah, untuk apa maknanya? Untuk mensucikan
dan membersihkan harta, kalau itu zakat mal. Sedangkan zakat fitrah adalah bagaimana untuk mensucikan diri ini. Zakat fitrah, zakat diri atau zakat nafs. Sehingga zakat ini dibagi dalam dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Demikian. Iya, baik. Maknanya mensucikan ya, seperti itu. Nah, kira-kira kapan waktu-waktu kita akan mengeluarkan zakat? Katakanlah kalau fitrah kan pasti bulan Ramadan ya. Lalu bagaimana untuk bulan-bulan untuk zakat mal dan sebagainya? Jadi pertama zakat fitrah dulu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Itu zakat fitrah. Yang dimulai dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan di situ dikatakan sampai khatib turun dari masjid. Jadi batasnya sampai kepada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kemudian mengeluarkan itu sudah lewat dari khatib turun dari masjid, maka sudah berubah jenisnya menjadi infak atau sedekah, bukan zakat lagi. Jadi zakat itu fitrah dikeluarkan dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah, kecuali zakat mal. Ya, zakat mal ini harus ada memenuhi tiga unsur. Yang pertama yaitu nisab atau ukuran atau takaran. Yang kedua haul atau cukup 1 tahun. Ya, yang ketiga yaitu yang ketiga adalah kadar. Kadar itu bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%. Tergantung jenis zakat harta yang mana yang kita keluarkan. Ya, baik. Ini menarik ya. Masih seputar fitrah dulu ya. Nah, ini tadi dikatakan berarti sebelum sholat Id ya, sebelum itu masih dikatakan zakat fitrah. Ya. Jadi paling lambat itu di akhir Ramadan. Ya. Nah, dan paling lambat lagi sebelum khatib dia turun dari mimbar. Kalau sudah khatib sudah turun dari mimbar, sudah berubah sifatnya, yaitu infak dan sedekah. Oh iya. Ya. Yang dimaksudkan khatib turun dari mimbar ini kapan? Salat Id. Salat Id ya. Ya. Jadi batasnya sampai salat Id. Ya, salat Id ini yaitu khatib mulai naik dan sampai turun. Kalau sudah turun baru diberikan zakat fitrah, itu sudah berubah jenisnya menjadi infak dan sedekah, bukan lagi zakat. Ya, baik. Baik. Nah, siapa-siapa saja yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini? Apakah mungkin seluruhnya ataukah memang ada apakah juga diwajibkan oleh anak yang masih usia muda juga untuk mengeluarkan? Ini menarik ini. Jadi zakat fitrah atau zakat nafs itu adalah diwajibkan kepada orang yang hidup pada bulan Ramadan. Baik itu orang tua, orang dewasa maupun anak-anak, bahkan bayi yang baru saja lahir di 29 Ramadan sebelum 30, dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, dalam ketentuan zakat fitrah itu sejak dulu 2,5 kg beras atau hasil rapat Kementerian Agama dengan Basnas dan organisasi Islam khususnya Muhammadiyah dan NU serta beberapa imam masjid dan musala itu ditetapkan 2,5 kg beras, atau kalau diuangkan maka menjadi Rp35.000 dengan standar harga beras Rp14.000. Jadi itu zakat fitrah. Jadi ditunaikan sesuai dengan kebutuhan bahan pokok, ya, makanan pokok yang kita makan. Makanya makanan pokok yang kita makan sehari-hari adalah beras. Beras yang standarnya harganya Rp14.000. Jadi kalau dikalikan dengan 2,5 kg, maka menjadi Rp35.000. Iya, itu standar yang. Nah, untuk menentukan harga itu pemerintah ya yang menentukan itu. Ada beberapa instansi terkait, termasuk perdagangan, sosial, dinas sosial, Kesra. Kemudian mereka mengecek harga di pasar, misalnya di pasar Gamalama, di pasar sayur, di pasar Barciong. Ya, ternyata harga beras yang berkembang yaitu antara 11.000, ada 12.000, ada 13.000, ada 14.000, bahkan ada 16.000. Kita ambil yang tengah-tengahnya. Nah. Ya, baik, luar biasa. Nah, kalau
katakanlah dengan harga seperti itu. Nah, kalau misalnya ada seorang muslim yang ingin membayar zakat seperti itu ya, katakanlah dia melebihi jumlah tersebut. Nah, itu bisa masih kategori zakat fitrahnya saja, atau kelebihannya itu dihitung seperti apa? Ya, katakanlah kalau saya 4 orang dalam satu keluarga, kita mengeluarkan sudahlah kita taruh 35, tapi kita genapkan 50. Jadi 4 orang artinya 200.000. Nah, kalau kelebihannya itu dikategorikan infak. Tidak boleh ini zakat fitrah saya, kelebihannya saya zakat mal. Karena zakat mal itu ada hitung-hitungnya. Harus ada nisabnya, nisab yaitu dia punya takaran atau ukurannya lah. Ya, kalau dalam ukuran zakat itu emas 85 gram. Ya. Jadi kelebihan itu tidak boleh dimasukkan sebagai zakat, tapi dia masuk kategori infak. Zakatnya tadi 35.000, sedangkan yang 15.000 adalah dimasukkan kategori infak. Ya, demikian. Ya, ini menarik nih Pak Haji nih. Kenapa hal seperti itu dilakukan? Apakah ini hanya untuk menjawab unsur keadilan kepada masyarakat? Artinya tidak ada zakat fitrah itu flat semua, tidak boleh ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kelebihan itu dihitung infak dan sedekah, nanti jauh di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamal TV, jangan pernah dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan makna di balik mengeluarkan zakat, akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.